Jemaat yang dikasihi Tuhan yang berada di rumah, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk menikmati persekutuan ibadah evangelisasi, dan mari kita memulaikan ibadah kita, ibadah evangelisasi di malam hari ini dengan menyanyikan bersama-sama Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Jemaat, tunduk sejenak, ibadah dihabiskan. Maka ibadah jemaat Gemim Getsemani Lansot Serongsong dari kolom 1 sampai dengan 21 malam hari ini dihabiskan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Amin. Allah hadir bagi kita dan apa yang berikutnya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak salah dan dosa yang kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Karena itu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dalam persekutuan ibadah ini. Sebelumnya kita menyanyi meski tak layak diriku.
Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, memang benar bahwa kami tak berlayak di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena dosa dan salah kami sadar dalam kehidupan kami, banyak kali kami membelakangi Engkau. Kami sadar dalam kehidupan kami banyak kali melalaikan panggilan-Mu. Pintu hadirat-Mu selalu terbuka menunggu kami, tetapi sengaja kami tidak mau masuk untuk menikmatinya, menikmati sapaan kasih Tuhan dan menikmati lawatan kasih Tuhan melalui persekutuan beribadah. Bapa, kami terlalu mementingkan diri kami sendiri. Kami egois, kami sombong. Di kesempatan ini Bapa, maka dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu, ampunilah kami, kasihanilah kami, umat-Mu yang berdosa ini, dan layakkan kami untuk menikmati persekutuan bersama Tuhan dalam persekutuan beribadah evangelisasi PI pada malam hari ini, agar kami kudus dan berkenan kepadamu untuk dipersekutukan dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan. Ini permohonan pengampunan kami. Ampuni kami, kasihani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang mengaku dosa dengan tulus ikhlas, maka Yohanes 3 ayat 16 menyapa kita sebagai berita anugerah Allah bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita menyambut dengan menyanyi NNBT nomor 9, Ku akan selalu bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab dalam persekutuan beribadah ini. Namun sebelumnya kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur padamu Bapa, karena kasih dan perlindungan-Mu tak pernah beranjak dari hidup kami, setiap saat dan ketika. Kini di tengah-tengah persekutuan beribadah ini,
Kami datang padamu bermohon, perkenankan kami untuk sehidangan bersama melalui firman-Mu yang hidup sebagai makanan rohani kami. Taruhkan Roh Kudus-Mu atas kami dan roh hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti dan memahami kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami yang siap menerima dan menikmati firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita dalam persekutuan ibadah ini masih tetap dalam Lukas 13 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-30 menjadi pembacaan bagi kita juga pada saat ini. Lukas 13 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-30. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku ini tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku kamu datang. Enyahlah di hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi apabila kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita dalam persekutuan beribadah kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman, yang memelihara dan memperlakukan kehendak firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Maka kita menyambutnya dengan nyanyi bersama NKB 116, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baru.
percayalah dan berwaspadanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom, puji syukur dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya, kita boleh ada dalam hadirat Tuhan di malam hari ini melalui persekutuan beribadah evangelisasi, penyebaran Injil, keluarga-keluarga jemaat Getsemani, Lansot Sarongsong, kolom 1 sampai dengan kolom 21. Saudara jemaat, perenungan kita masih dalam judul Duduk Makan dalam Kerajaan Allah. Dalam bacaan kita tadi Lukas 13 ayat 22 sampai 30. Saudara jemaat, mungkin kalau mau ditanyakan pada kita, maukah kita duduk makan dalam kerajaannya? Atau sama dengan maukah kita masuk dalam kerajaan Allah? Pasti secara spontan kita semuanya akan menjawab, ya, mau. Apalagi bicara menyangkut keselamatan, siapa yang tidak mau? Saudara-saudara jemaat, hal seperti ini jika ditanyakan dan ditawarkan pada orang-orang Yahudi, mereka itu cap mau. Mereka pasti merespon secara spontan, menjawab mau. Kalau orang lain cuma menjawab satu kali mau, kalau orang Yahudi mereka akan menjawab banyak kali mau. Mereka akan spontan menjawab, ya, mau. Mengapa? Karena mereka merasa mereka umat Israel yang bersunat pilihan Tuhan. Karena apa? Karena mereka merasa mereka adalah orang-orang Yudais yang telah dipilih Tuhan secara khusus. Dan karena itu mereka langsung mengklaim keselamatan itu ada pada mereka, bukan pada orang-orang yang tidak bersunat seperti orang Yunani. Oh, sombongnya bukan main kan? Karena merasa umat pilihan Tuhan dan saking sombongnya, malah mereka menawarkan pada Yesus, siapa di antara mereka yang akan duduk di kerajaan Allah? Tak segan mereka menawarkan siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Mesias, Yesus, seperti permintaan Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan selamat Yesus bukan hanya berhenti di satu tempat. Artinya Yesus bukan hanya mengajar, melayani, berkhotbah di rumah-rumah ibadah, di rumah-rumah orang saja, di rumah-rumah keluarga saja, tetapi Yesus melakukan pelayanan selamatnya di semua tempat, di kota-kota, di desa-desa, di padang, di gunung, di danau, di tepi laut, di tepi pantai, dan lain-lain, sebagaimana kebutuhan daripada umat yang dilayani oleh Yesus. Yesus melayani dan dapatkan pelayanan itu secara kontekstual sesuai dengan kebutuhan.
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita Lukas 13 ayat 22 sampai 30 diceritakan bahwa dalam perjalanan pelayanan selamat Yesus ke Yerusalem, Yesus mengelilingi kota ke kota, desa ke desa. Dalam perjalanan itu ada seorang Yahudi yang berkata kepada Yesus, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang yang ada di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara jemaat, keselamatan adalah anugerah Allah, bukan pemberian manusia dan usaha manusia, bukan pemberian siapa-siapa, tapi sekali lagi anugerah Allah. Karena keselamatan anugerah Allah dan kerajaan Allah itu adalah anugerah Allah, maka tidak sembarangan, tidak asalan-asalan saja, bukan sekedar ucapan saja, "Ya, saya mau, saya dapat," seperti orang-orang Yahudi. Tetapi untuk masuk pintu yang sesak itu harus penuh dengan perjuangan. Artinya harus siap mengorbankan diri, memasuki jalan penderitaan, dan siap menanggung segala risiko, meninggalkan keduniawiannya, meninggalkan keegoisannya, meninggalkan keakuan, kepentingan diri sendiri, dan kepentingan demi kepentingan banyak orang, meninggalkan segala kesombongan, dan berjuang dengan penuh kepatuhan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan pada perintah selamat itu. Berjuang tanpa henti, dengan pelitanya tetap tersedia dan tetap menyala sampai pengantin itu datang, maka dibukakanlah pintu bagi kita. Karena kalau tidak, kalau kita tidak bisa untuk meninggalkan cara hidup yang demikian, kalau kita tidak bisa meninggalkan cara hidup kita yang lama, kalau kita tidak bisa meninggalkan tabiat-tabiat kita yang lama, walaupun kita mengetuk, kita tidak akan dibukakan pintu bagi Tuhan. Tuhan mengatakan, "Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak tahu di mana kamu datang." Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, buanglah dan tinggalkan cara hidup kita yang lama, yang penuh dosa, yang penuh keserakahan, yang penuh kerakusan, yang penuh kesombongan, yang penuh keegoisan, kepentingan diri sendiri, dan berjuanglah dengan penuh pengorbanan, penuh kesabaran, dan berusahalah untuk tetap setia, taat dan patuh pada karya selamat yang telah dikerjakan Tuhan lebih dahulu. Berusahalah dan berjuanglah untuk merendahkan diri. Artinya jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap enteng akan orang lain, tapi berilah mereka selalu tempat dan ruang dan waktu, dan selalu menyapa mereka, apalagi yang membutuhkan, dengan penuh kasih dan sayang. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih saja menimpa kita, maka berjuanglah dan berusahalah dalam iman, dalam doa dan ibadah kita kepada Tuhan, dan lebih meningkatkan dan berusaha
untuk selalu memperhatikan akan ibadah kita, akan doa kita. Di rumah-rumah yang walaupun kita lakukan banyak kali di rumah, tetapi biarlah rumah kita menjadi rumah doa bagi kita, bagi keluarga kita. Rumah kita menjadi tempat ibadah, tempat kita memperjuangkan iman kita. Rumah kita jadikan tempat untuk duduk, makan bersama dan minum bersama, yaitu makanan surgawi dan air minum surgawi, air hidup surgawi, yaitu firman Tuhan dan doa dan ibadah kita kepadanya dalam roh dan kebenaran. Dan berjuanglah senantiasa untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan jangan lupa kita ingat pesan dari protokol kesehatan. Jaga iman dan imun kita, jaga jarak, pakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan air sabun di air yang mengalir. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama-sama, aku hendak bersyukur. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersyukur keharap baik-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur, aku hendak bersyukur, sebab setia-Mu kepadaku. Aku selalu bernyanyi tentang perbuatan tangan-Mu yang ajaib, sebab kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan, melebihi segalanya. Dan ku bersyukur. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk semua kebaikan dan berkat-berkat yang Engkau beri. Engkau beri kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati persekutuan bersama keluarga lepas keluarga yang ada di rumah-rumah masing-masing. Dan di kesempatan ini kami bermohon, lindungi, lingkupi, naungi akan kehidupan kami ini Tuhan, serta berkati hidup kami, di jalan hidup kami ini, di tugas dan kerja yang kami geluti. Bukakanlah pintu berkat,
Bukakanlah pintu keberhasilan dan kesuksesan di setiap keluarga lepas keluarga jemaat yang ada di Getsemani, Lansot dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Buat berhasil dan sukses untuk anak-anak kami yang sedang sekolah dan yang sedang kuliah. Berkati orang-orang tua lanjut usia, kuatkan dan sehatkan mereka, biar mereka tetap ada dalam gendongan dan dukungan Tuhan, dan tetap berpengharapan cuma kepadamu Tuhan. Berkati gereja yang terus berkarya, menjalankan misi pelayanan, yang di dalamnya ada pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, yaitu pelayan-pelayan khusus, syamas, para syamas, para penatua, para pendeta dan guru agama. Cara khusus pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Getsemani Lansot ini. Berkati dan beri kami kearifan dan hikmat surgawi menyertai kami. Berkati pemerintah kami dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai di kecamatan dan desa-desa dan kelurahan. Cara khusus yang ada di Kelurahan Lansot, Ibu Hendy Sunda Beroring bersama dengan segenap perangkat pelayanan kelurahan yang ada, beri kearifan dan hikmat surgawi serta kesehatan bagi Ibu Lurah kami. Ya Bapa surgawi, berdoa kami untuk pemilu kada yang sudah semakin dekat. Berkatilah semua pihak yang akan mengambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Berkatilah ya Tuhan, agar pemilu kada tanggal 9 Desember nanti boleh berjalan dengan sukses, dan jauhkan dari tindakan kriminal yang merusak. Jaga dan pelihara kami serta hati kami semua ya Tuhan. Ya Bapa surgawi, kami berdoa untuk orang-orang sakit, baik yang dirawat rumah sakit maupun yang dirawat di rumah-rumah mereka. Apalagi ya Tuhan yang sedang terpapar karena COVID-19. Oh Tuhan, kuatkan, sembuhkan, pulihkan dan bebaskan mereka semuanya. Bebaskan kami semua dari gumul hidup ini, gumul karena pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk para dokter, para medis, juru rawat yang adalah garda terdepan. Berkati mereka, kuatkan mereka, sehatkan mereka. Berkati pula keluarga-keluarga mereka. Ya Bapa surgawi, berkati kuduskan persembahan yang kami persembahkan kepadamu sebagai sembah syukur kami atas berkat-berkat-Mu. Berkati segenap kerinduan, segenap harapan, segenap impian yang hamba-Mu tak dapat menuturkan satu persatu. Biarlah dalam hati pribadi, masih pribadi, keluarga jemaat dan anggota jemaat yang ada di rumah menyampaikan mereka kepada-Mu Tuhan dalam doa bersama ini. Inilah doa kami ya Tuhan, permohonan dan syukur kami persembahkan cuma di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami akan ucap bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari panjahat, sebab Engkau mempunyai kerajaan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah evangelisasi kita malam ini, diundang berdiri dan kita menutup dengan menyanyi Tuhan Yesusku, mutiara hatiku. Tuhan Yesusku, mutiara hatiku, Kaulah milikku, juga Kaulah hartaku. Kau gembalaku, juru selamat jiwaku. Aku milikmu sebagai ciptaanmu. Aku inginkan, aku harapkan tetap sertamu selama-lamanya. Tuhan Yesusku, tiada kasih yang teguh selain Engkau, mutiara hatiku. Terimalah berkat Tuhan. Dan Ia, Tuhan, damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah evangelisasi kita pada malam hari ini. Dan kepada seluruh jemaat yang berada di rumah, yang telah tekun mengikuti ibadah, yang berkesempatan beribadah bersama-sama dengan kami dan seluruh keluarga yang ada di jemaat, di keluarga masing-masing, diucapkan banyak terima kasih atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemeng Getsemani Lansot. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.